Bab 1116 Akhir Turnamen Black Lion. Ya, setelah kita selesaikan masalah dengan para penjahat ini dan mampir ke Kerajaan Ombak untuk menyelesaikan sesuatu, kita akan menuju ke Kekaisaran Api, komentar Minos sambil menatap Gloria dan mengedipkan mata pada Abi. Saat Abi tersenyum pada Minos, Gloria terus memainkan rambutnya dan bertanya, "Menurutmu, apakah kita akan menyelesaikan situasi ini dalam waktu singkat? Mengingat perang terakhirmu, mengapa kamu tidak membayangkan menyelesaikan ini akan memakan waktu beberapa tahun?" Dia kemudian menjawabnya, "Perang kemerdekaan Black Lion dan situasi ini berbeda. Sebelumnya, aku tidak punya kekuatan, tidak punya pengaruh, tidak cukup sekutu untuk bertarung dan memenangkan konfrontasi dalam waktu singkat. Tetapi hari ini, aku memiliki semua itu, dan aku masih memiliki kamu dan gerejamu untuk memastikan keamanan wilayah ini. Jadi, kecuali banyak orang mulai menentang hukum gereja, aku yakin akan mengakhiri situasi ini dalam waktu singkat." "Oh, kamu punya kekuatan sebesar itu di pihakmu." Dia tersenyum penasaran. "Dari apa yang kudengar, akan ada puluhan ribu raja spiritual musuh, kan? Bagaimana kau akan menghadapi orang sebanyak itu? Kaisar spiritual memang kuat, tetapi bahkan aku akan mati jika mencoba menghadapi begitu banyak lawan. Seperti yang kukatakan sebelumnya, Gloria sayang, aku sedikit lebih kuat darimu, hehe." Dia meremas salah satu paha Gloria saat Gloria menatapnya dengan saksama. "Begitukah? Dan mengapa kita tidak berlatih bersama sehingga kau bisa menunjukkannya padaku? Aku tidak ingin mendengarmu mengulang-ulang hal-hal sombong itu tanpa bukti." Dia memperhatikan ekspresi sedikit kesal di wajahnya, tetapi masih dengan ekspresi penuh kasih yang khas dari kecantikan ini. "Aku ingin sekali melakukan itu, tetapi sebelum hal seperti itu, kau harus memilih antara gereja dan aku. Hanya ketika kau dapat merahasiakan rahasiaku dari orang-orang di organisasimu, aku akan menunjukkan kepadamu semua yang mampu kulakukan." "Apa artinya itu?" Gloria menatapnya, penuh rasa ingin tahu di matanya, tidak mengerti apa yang begitu ditakuti Minos. Dia kemudian melanjutkan kata-katanya sebelumnya. "Bagaimanapun, selama tidak ada lusinan kaisar spiritual atau seorang saint spiritual di antara para lawan, kita akan dapat menangani para penjahat ini dalam waktu singkat. Lalu, setelah kita menyelesaikan urusan Abi di Kerajaan Ombak, kita akan pergi ke Kekaisaran Api." Gloria dan Ruth sudah tahu tentang warisan dari Dewi Kehidupan, jadi ketika Minos menyebutkan hal seperti itu, mereka berdua langsung mengerti apa yang ingin dia temukan di Kerajaan Ombak. Masih ada beberapa bulan lagi hingga batas waktu yang dia janjikan kepada keluarga Walker akan berakhir, jadi Minos tidak terburu-buru untuk membawa istrinya ke tempat itu hanya karena dia sudah mencapai level 60. Gloria kemudian berkata, "Baiklah, aku akan mengajakmu memesan teknik tingkat hitam dan membeli salinan teknik tingkat perak saat waktunya tiba. Aku akan menjadi pemandu wisatamu." Mereka tersenyum mendengar komentar itu dan segera mulai merencanakan perjalanan ini. "Tapi jangan terlalu bersemangat, Gloria. Saat kita meninggalkan wilayah utara, kita akan melakukan perjalanan sedikit demi sedikit melalui negara-negara bagian yang berdekatan dengan wilayah kita dan kekaisaran. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya, hari terakhir kompetisi di Black Lion berakhir. Setelah hampir sebulan pertarungan dan pertandingan harian, 99% peserta telah tereliminasi, hanya menyisakan finalis yang bertarung pada hari ini. Final itu merupakan pertandingan yang tak terlupakan, dengan beberapa pertarungan yang mungkin akan tetap berada dalam ingatan jutaan orang yang mengikuti acara ini di panggung final atau di jalan-jalan ibu kota. Di sisi lain, Minos dan keluarganya telah mengikuti hari terakhir acara ini dari awal hingga akhir, dan meskipun mereka tidak terkesan dengan tingkat kompetisi jenis ini, mereka telah melihat hal-hal baik hari ini. Karena betapa suksesnya inisiatif mereka, inti dari keluarga kerajaan setempat tidak terlalu bosan untuk mengikuti acara yang direncanakan oleh Ruth. Dengan itu, saat penonton yang berjumlah lebih dari 100.000 orang tetap duduk di tempat duduk mereka di Stadion Dry City, Gloria berjalan di depan beberapa anak muda, menuju area VIP, tempat Minos berada. Minos, Abi, dan Ruth tetap berada di area VIP yang dilindungi oleh susunan roh, menyembunyikan level mereka dari orang-orang yang penasaran sambil menunggu untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak muda tersebut. Setelah hari ini, masing-masing dari mereka akan menjadi prajurit di pasukan lokal, dan mereka harus mengikuti aturan organisasi tersebut. Jadi, membiarkan mereka merasakan level Minos tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun,
Minos bermaksud untuk bertindak dalam beberapa hari lagi, jadi menahan orang-orang ini tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun, setelah narator selesai mengumumkan semua nama pesaing yang akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan pasukan, lebih dari 150 nama, kelompok anak muda yang mencapai tempat pertama akhirnya memasuki area Minos. Kelompok ini memiliki pesaing yang mencapai tempat pertama di setiap tahap turnamen. Dalam kelompok ini ada 9 profesional spiritual, 1 prajurit individu, dan 4 prajurit dari kelompok yang memenangkan pertempuran kolektif. Ketika mereka bertemu dengan keluarga kerajaan di balkon khusus itu, ke-14 pemuda itu menelan ludah mereka saat mereka melihat 3 kaisar spiritual muda di depan mereka. Mereka semua sudah berada di tahap ke-7. Seorang wanita muda dari kerajaan akhir menatap wajah tampan Minos dan tersipu, membenarkan mengapa negaranya kalah dalam perang dan tunduk pada orang ini. Tidak sia-sia, dia luar biasa. Di sisi lain, pemuda dari keluarga batu dalam kelompok itu tidak begitu terkejut dengan ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi dia sudah menduga Minos akan menjadi kaisar spiritual. Tidak mungkin untuk mengalahkan rekornya. Usianya di bawah 30 tahun dan sudah mencapai level itu. Siapa di antara kita yang akan mencapainya? Saat Minos dan istri-istrinya sudah membagikan medali untuk para pemuda itu, yang disiarkan kepada orang-orang di stadion dan kota itu, seorang pemuda dari kerajaan Cromwell bertanya. Yang mulia, bagaimana kita akan mengalahkan rekor itu? Itu mustahil, benarkah? Minos tertawa dan menunjuk ke arah Li. Orang itu di sana sekitar 5 tahun lebih muda dariku, dan sudah mencapai level 56, dia akan memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang mustahil, meskipun dia hanya memiliki 1 bakat kulit hitam. Abi kemudian memuji ucapan suaminya. Jadi, jangan khawatir tentang mengalahkan rekor Minos atau rekorku. Anggap saja pesaingmu adalah orang itu di sana. Semua pemuda di sana melihat ke arah orang yang telinganya disodok oleh seorang wanita cantik. Duke dan Duchess Hun, mereka mengenali pasangan yang sangat terkemuka itu. Setelah itu, masing-masing pemuda itu menyapa orang-orang di sana, seperti orang tua Abi, Dilian dan Abi. Sementara itu, para penonton akhirnya mulai meninggalkan tribun, senang dengan semua yang mereka lihat dan sedih karena kompetisi seperti itu telah berakhir. Wah, itu sangat mengagumkan. Aku tidak pernah menyangka akan sekeren ini. Seorang pemuda berkomentar kepada kelompoknya di salah satu tangga keluar. Kakekku selalu bercerita tentang turnamen spiritual dan bagaimana aku harus menontonnya suatu hari nanti. Dan memang, menonton kompetisi semacam ini dari dekat membawa perasaan yang luar biasa bagi jiwa. Aku merasa termotivasi karenanya. Sekelompok tetua di bagian lain stadion itu juga mendiskusikan hari-hari kompetisi. Itu luar biasa. Terlebih lagi mengingat banyak kultivator nakal muda muncul di acara ini, dan beberapa dari mereka tidak dipanggil oleh pasukan lokal. Itu kesempatan kita. Tim Minos telah memilih kandidat terbaik untuk bergabung dengan pasukannya. Tetapi mereka yang, bahkan dengan potensi, tidak menunjukkan beberapa hasil dalam kompetisi secara alami kehilangan kesempatan mereka untuk bergabung dengan organisasi ini. Karena itu, banyak orang sekarang tersedia bagi keluarga-keluarga regional ini untuk menarik ke pihak mereka. Yang terbaik dari semuanya, karena tidak ada bedanya apakah mereka menjadi bagian dari organisasi regional atau tidak untuk masuk ke dalam tentara, mereka kemungkinan besar akan bergabung dengan kekuatan-kekuatan ini untuk mencoba masuk ke dalam tentara lagi di masa mendatang. Dengan demikian, banyak yang telah menang dalam periode kompetisi ini dan kini bersiap untuk kembali ke rumah dan negara bagian mereka dengan kemenangan atau pengalaman mereka. Untungnya, kompetisi ini akan berlangsung dalam interval yang lebih pendek daripada turnamen spiritual. Saya akan memiliki kesempatan untuk kembali dalam beberapa tahun. Seorang pemuda yang tidak mendapatkan salah satu tempat mengepalkan tangannya dengan tekad saat ia menyaksikan kelompok pemenang mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga kerajaan. Bab 1117 saatnya menyerang. Beberapa hari kemudian, di salah satu dari banyak hutan buatan yang dibuat oleh dataran hitam di wilayah ini, sekelompok besar manusia berkumpul di salah satu tepi tempat ini. Di wilayah ini dekat perbatasan dataran hitam dengan kerajaan Cromwell, beberapa bangunan perkemahan kecil berada di sekitarnya, dekat banyak pintu masuk rahasia ke hutan ini. Namun, tidak hanya manusia yang ada di area ini, tetapi binatang buas dari berbagai jenis juga ditempatkan di sana, menunggu saat untuk bertindak. Ada burung yang begitu besar sehingga mereka dapat membawa hingga 6 orang di punggung mereka,
harimau seukuran rumah manusia 2 lantai, dan ular berbulu yang terkenal. Selain itu, di area ini ada sekelompok monyet berbulu merah. Salah satu monyet ini, yang berlevel 60, kemudian melihat pemimpin tempat ini dan bertanya, "Elder Virtus, kapan kita akan bertindak? Tanganku sudah sakit." Pemimpin ular berbulu yang agung dari hutan ini, level 62, kemudian melihat monyet berlian itu dan menjawab, "Aku tidak tahu, kita harus menunggu sinyal dari Minos. Lagi pula, seharusnya tidak lama lagi." Mendengar ini, pemimpin Diamond Monkeys, suku yang tinggal di bagian pegunungan salju tak berujung di wilayah Minos, terdiam. Kelompok ini telah berkumpul beberapa hari yang lalu ketika Minos menerima informasi dari mata-matanya bahwa pertemuan besar para penjahat Albano akan diadakan pada hari ini. Karena itu, Raja Dataran Hitam telah memberikan perintahnya agar pasukan sekutu dan pengikut berkumpul di hutan-hutan negaranya. Tidak hanya di pos tempat Virtus berada, ada orang-orang dari pasukan Minos, tetapi di setiap hutan dan wilayah yang dekat dengan kamp musuh, ada kelompok seperti ini. Di tempat ini ada Virtus, Diamond Monkey itu, dan 6 kaisar spiritual lainnya. Di 5 titik lain di wilayah ini ada Emlyn, Abi, dan Ruth, singkatnya, kecuali Gloria, semua kaisar spiritual negara ini. Bahkan orang-orang dari Pulau Batu itu saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran di perbatasan Dataran Hitam. Kecuali Kingstone, semua ahli tingkat atas negara bagian itu telah mematuhi panggilan Minos untuk bertarung di tempat ini. Di sisi lain, lebih dari 2000 spiritual king bersama dengan para ahli ini, masing-masing siap membantu menghadapi puluhan ribu spiritual king musuh. Perbedaan jumlah mereka sangat besar, tetapi masing-masing telah menghabiskan setidaknya 4 tahun berlatih dalam tim, yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan mereka melalui kolektif. Selain itu, mereka memiliki keuntungan dari posisi, susunan, dan senjata yang sesuai dengan kekuatan mereka. Jadi, bahkan dalam situasi yang rumit ini, tatapan penuh tekad dapat terlihat di antara banyak manusia di sekitar kamp-kamp ini. Dalam kasus para binatang buas, mereka secara alami memandang medan perang lebih positif daripada manusia, jadi mereka adalah yang paling tidak khawatir. Bahkan Kila berada di salah satu kelompok ini, ingin sekali bisa bertarung dan menunjukkan kekuatan level 55 miliknya. Adapun Gloria, dia secara alami tahu tentang semua rencana Minos, tetapi sebagai anggota gereja spiritual, dia tetap tinggal di Dry City. Awalnya, dia tidak ingin melakukan hal seperti itu karena mengawasi medan perang bukanlah batasan baginya. Selama dia tidak terlibat dalam membantu kedua belah pihak, tidak akan ada masalah jika dia mengawasi semuanya. Tetapi Minos bersikeras agar dia tetap tinggal di Dry City dan memastikan keamanan tempat itu saat dia tidak ada. Karena itu, dia tidak ada di sana. Apakah kita bisa menang? Robin, level 54, bertanya kepada Barbara, level 55, dan Peter, level 57, yang berdiri di dekatnya. Peter kemudian memijat bahu temannya dan berkata, "Tentu saja, dengan Yang Mulia di pihak kita akan menang dalam waktu singkat. Kita hanya perlu menghadapi situasi ini sampai dia atau kelompok lain menyelesaikan tugas mereka." Setiap tim akan menyerang kamp musuh yang berbeda karena musuh tersebar dalam beberapa kelompok di sekitar perbatasan Dataran Hitam. Jadi, tentu saja, yang terkuat dari pasukan Minos ini akan mendukung kelompok lain setelah mereka menyelesaikan misi mereka. Karena beberapa orang kuat berada di pihak Minos, Peter yakin akan kemenangan bagi Dataran Hitam. Barbara kemudian berkomentar, "Robin, jangan ragukan kekuatan kita. Setiap prajurit di pasukan di atas level 55 memiliki kemahiran tempur yang mirip dengan raja spiritual terkuat di pihak musuh. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak berada di level itu. Banyak yang levelnya lebih rendah darimu. Jadi, kita memiliki lebih banyak keuntungan daripada yang kau kira." Brooke, yang juga berdiri di sana, kemudian berkata, "Dan jangan lupa bahwa kita memiliki beberapa kaisar spiritual level 61 dan bahkan beberapa level 62 di pihak kita. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah membunuh 100 pemimpin musuh dengan mudah." Mendengar ini, Robin merasa tenang saat ia terus berbaring di sebidang tanah dekat kamp musuh yang akan mereka serang. Pada saat yang sama, di wilayah hutan lain, dekat perbatasan dengan kerajaan Brown, Ruth dan Abi memimpin kelompok di tempat itu. "Yang Mulia, bukankah lebih baik bagi Anda untuk kembali ke Dry City?
Saya pikir terlalu berbahaya bagi Anda untuk berpartisipasi dalam konfrontasi ini. Gaia, ular berbulu level 60, berkata saat ia melihat kedua manusia itu di dekat titik depan tempat serangan mereka akan dimulai. Kedua wanita itu tidak bersama Minos, jadi binatang itu tentu saja khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada mereka. Jangan khawatir, Gaia, kata Abyss sambil tersenyum. Ruth dan aku punya susunan teleportasi instan. Jadi, kalau ada orang kuat muncul di medan perang, kami akan langsung kabur. Ruth mengangguk dan berkata, lagi pula, kami punya pengawal kerajaan. Selain ayah Abi yang ada di sana, anggota pengawal kerajaan, Edward, Miria, Celeste, dan Angela, juga ada di kelompok ini. Tugas mereka di tempat ini tentu saja untuk melenyapkan raja spiritual musuh. Namun, kalau ada hal yang tidak biasa muncul, prioritas mereka adalah memastikan keselamatan istri raja. Selain mereka, Dilian juga ada di sana untuk mengurus masalah yang mungkin terjadi pada mereka. Ngomong-ngomong, setelah mendengar penjelasan Ruth dan Abi, Gaia tidak tahu harus berkata apa lagi, tetapi dia tetap tidak suka risiko sebesar ini. Jangan terlalu dipikirkan, setelah Minos, kami adalah yang terkuat di wilayah ini. Abi berkomentar dengan nada percaya diri. Kecuali ada orang suci spiritual muncul untuk memburu kami punya cukup kekuatan untuk setidaknya kabur tepat waktu. Baiklah, tapi biarkan kelompokku yang memulai serangan. Sementara itu, di kamp yang dipimpin Emlyn, Kila berdiri di samping ibunya, dengan cemas menunggu serangan dimulai. Bu, di mana kakak laki-laki? Apakah dia akan menyerang bersama kita? Tanyanya, di tengah kelompok kaisar spiritual di area itu, di antaranya, Lorelei dan orang-orang lain dari Pulau Batu. Emlyn, yang naik level 2 hari lalu ke level 62, lalu menjawab. Minos akan menyerang kamp utama musuh, jadi dia tidak ada di sana untuk bertarung di pihakmu. Si kecil, di sebelah Emlyn meratap saat dia melihat binatang spiritual di puncak tahap ke-6 yang ada di sana. Saat dia mulai membuat rencananya dengan teman-temannya, Adam Snow dan wanita-wanita Raja Charlin juga ada di area itu, tetapi mereka belum naik ke tahap ke-7. Dia bertanya, siapa yang akan menyerang bersama Minos? Aku melihatnya pergi sendirian tadi. Beberapa binatang tingkat ke-7 dan manusia kemudian melihat ke arah orang ini dan tertawa. Dia akan menyerang sendirian. Seseorang mengatakan ini dengan nada lucu. Apa? Kedua saudari harem merasa khawatir setelah mendengar hal seperti itu. Bukankah itu berbahaya? Aku bersedia pergi bersamanya jika dia mau. Salah satu dari keduanya berkata. Ellen, yang berada di kelompok itu, kemudian menyatakan, kamp utama musuh seharusnya memiliki sekitar 10 hingga 15 ribu raja spiritual. Itu benar-benar berbahaya bagi kita, tetapi tidak baginya. Elena, yang berdiri di sebelah Ellen, kemudian tertawa dan berkata, kalian berdua meremehkan Minos. Dia bisa menghabisi musuh-musuhnya dan masih datang untuk membantu kita. Tidak mungkin, tidak mungkin. Seru keduanya karena tidak seorang pun dari mereka yang menyadari kemahiran bertarung Minos setelah ia mencapai tahap ke-7. Seorang kaisar spiritual dapat melakukan semua itu. Jade melihat ke arah Emlyn, yang terkuat di tempat ini bab 1118 penyusup dan penangkapan 1. Sementara banyak kelompok tersebar di sekitar perbatasan dataran hitam, beberapa pengawal kerajaan Albano telah meninggalkan kamp yang telah mereka infiltrasi. Mereka telah mengumpulkan banyak informasi di antara para penjahat itu, dan, yang lebih penting, setelah menyadari bahwa sesuatu akan terjadi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercepat keberangkatan mereka. Lagi pula, tidak seperti para penjahat dan tentara bayaran ini tanpa latar belakang yang dapat memperumit situasi, mereka memiliki keluarga kerajaan besar Albano di belakang mereka. Jadi, jika mereka tertangkap melakukan apa yang tidak seharusnya mereka lakukan di wilayah ini, seluruh organisasi dan keluarga mereka dapat dikompromikan. Oleh karena itu, bahkan sebelum matahari terbit, mereka telah meninggalkan berbagai kamp di sekitar perbatasan dataran hitam. Secara khusus, salah satu kelompok ini, pada saat ini, bergegas kembali ke Albano. Dan untuk berpikir bahwa begitu banyak penjahat akan bertindak sejauh ini mengorganisir diri mereka sendiri seperti ini. Salah satu dari 3 orang yang kembali ke Albano berkomentar dengan nada penuh keheranan. Mereka belum pernah mendengar begitu banyak penjahat berkumpul untuk tujuan yang sama, mengikuti perintah seperti tentara, seperti yang terjadi.
Dengan kelompok besar yang hendak menyerbu dataran hitam. Yah, tapi itu bukan tanpa alasan. Jika semua yang mereka katakan tentang dataran hitam itu benar, maka tempat ini adalah kesempatan besar bagi raja spiritual seperti kita yang tidak memiliki harapan besar pada kerajaan. Yang terkuat dari ketiganya berkomentar dengan nada tertarik. Apa yang sedang Anda pikirkan, bos? Pria itu kemudian berkata, pertama, kita jelas harus memberitahu keluarga kerajaan tentang semua ini. Kita tidak tahu bagaimana situasi ini dapat memengaruhi kita di masa mendatang, jadi para ahli kita harus mempelajarinya. Baik itu para penjahat ini atau keluarga Stuart, jika apa yang kita pelajari dari dataran hitam itu benar, kekuatan yang kuat akan muncul di perbatasan kita. Itu bukan hal yang sederhana. Ya, itu bisa membawa kekacauan ke kerajaan di masa mendatang. Kedua individu itu mengomentari hal yang sama. Raja spiritual tidak dapat memengaruhi dinamika kekuatan negara dengan orang suci spiritual, seperti halnya dengan Albano. Tetapi jika setiap raja spiritual tingkat tinggi di wilayah itu akhirnya mencapai level 69, seperti yang tampaknya diyakini para penjahat itu mungkin, maka ya, itu dapat memengaruhi keadaan itu. Itulah sebabnya orang-orang ini khawatir. Pemimpin mereka kemudian tersenyum. Kedua, mengapa kita tidak memanfaatkan peluang-peluang dari tempat itu? Apakah Anda gila, bos? Bodoh, pikirkanlah. Bos itu tertawa. Kita terhubung dengan keluarga kerajaan dan tidak dapat terlibat. Tetapi bagaimana dengan orang tua dan kakek nenek kita? Tidak satu pun dari mereka adalah bagian dari organisasi Albano. Mereka hanyalah raja spiritual yang tidak memiliki prospek. Jadi, mengirim mereka ke wilayah ini tidak akan menimbulkan masalah bagi keluarga kerajaan atau kita. Oh, orang yang tadi berkata dengan heran, memahami maksud bosnya. Kita bisa melakukannya, tapi bos, yang lain menatap ragu pada pria yang menunggangi binatang buas yang tampak seperti kuda. Bukankah akan berbahaya untuk melakukan itu? Para penjahat akan segera menyerbu tempat ini. Kita tidak tahu pasti. Dia berkata dengan nada tidak yakin. Ada banyak kaisar spiritual di dataran hitam, dan terlepas dari siapa yang memenangkan konflik, tidak dapat disangkal bahwa mereka akan membutuhkan orang-orang tingkat tinggi untuk semua jenis layanan di wilayah ini. Selain itu, anggota keluarga kita bukanlah penjahat. Jadi, mereka tidak mungkin terlibat dalam masalah saat mereka datang ke sini. Itu ide yang bagus. Ya, kurasa risikonya tidak terlalu besar. Selain itu, beberapa kerabatku tidak akan hidup lebih lama jika mereka tidak mendapatkan kemajuan. Jadi, mungkin mereka sendiri akan baik-baik saja dengan risikonya. Benar, ayahku hanya akan hidup 200 tahun lagi jika dia tetap tinggal di Albano. Mereka terus membicarakan hal ini sambil berjalan cepat meninggalkan kamp yang telah mereka tinggalkan. Sementara itu, di kamp utama para penyerbu. Di bagian kerajaan Cromwell ini, dekat lembah merah dataran hitam, lebih dari 13.000 raja spiritual berada di area tersebut, bersiap untuk invasi. Jumlah musuh dataran hitam di dekat perbatasan negara bagian ini telah melewati 60.000. Oleh karena itu, momen konfrontasi pasukan ini dengan Minos sudah dekat. Karena itu, pertemuan antara penjahat paling penting dari aliansi ini berlangsung hari ini di kamp utama seperti itu, yang perlu terjadi sebelum invasi dimulai. Lagi pula, bahkan dengan jumlah yang signifikan, mereka tidak dapat merebut dataran hitam dalam satu hari. Tidak, bahkan jika semuanya berjalan sesuai rencana mereka, mereka akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk menghadapi seluruh kehadiran pasukan Minos di sana. Oleh karena itu, mereka perlu meninjau ulang rencana mereka dengan baik untuk memulai perang invasi ini. Pokoknya, mereka melakukan ini di tenda utama, tempat lebih dari 100 orang sedang berbicara. Petik 2. Dengan itu, kita hampir siap untuk memulai dominasi dataran hitam. Salah satu dari mereka selesai menjelaskan dasar-dasar tentang apa yang akan mereka lakukan sambil melihat orang-orang di daerah sekitarnya. Setelah itu, sementara banyak yang tertawa dan menantikan pertempuran, salah satu yang terkuat berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke tengah daerah itu. Teman-temanku, sebelum kita menyelesaikan ini, aku punya beberapa tamu untuk diperkenalkan kepada kalian. Tempat itu menjadi sunyi setelah kata-kata itu, dan lelaki itu lalu menunjuk ke salah satu pintu keluar tenda itu. Teman-teman Furious Shadows, silakan. Setelah itu, 3 kaisar spiritual dari organisasi Albano itu berjalan ke tempat orang itu berdiri. Setelah melihat itu,
banyak alis yang saling bertautan erat. Apa maksudnya ini, Daniel? Salah satu dari banyak wanita di sana bertanya. Teman-teman, tenanglah. Dia memberi isyarat kepada orang-orang yang tampaknya mulai meragukan inisiatifnya. Semua orang di sini harus tahu bahwa Furious Shadows sebenarnya mengejar beberapa penjahat tingkat tinggi dari negara kita, kan? Dia melihat beberapa orang mengangguk dan melanjutkan. Yah, sekte ini menemukan rumor tentang Black Lion dan sudah bersiap untuk bertindak. Tapi kemudian mereka mengetahui tentang rencana kita. Setelah beberapa percakapan, mereka memutuskan untuk bergabung dengan kita. Salah satu dari 3 kaisar spiritual, seorang pria tua level 62, berkata, awalnya, kami akan mengambil risiko membuat marah gereja spiritual dengan bertindak di wilayah ini. Tetapi karena inisiatif Anda, kami dapat dengan mudah menyembunyikan keterlibatan kami dan tetap membantu Anda. Dengan begitu, kami ingin kaisar spiritual kami menghadapi para ahli musuh selama invasi yang akan segera dimulai. Sementara itu, kalian akan memiliki ruang untuk mendominasi dataran hitam dengan cepat. Salah satu wanita di sana kemudian berkomentar. Kedengarannya menggoda, tapi berapa banyak yang akan kita rugikan karenanya? Beberapa tatapan dingin muncul pada ketiga orang itu dan raja spiritual yang membawa mereka ke sana. Salah satu rekan lelaki tua level 62 itu tertawa dan berkata, jangan khawatir, kami tidak bisa terlalu terlibat. Kalau tidak, kami akan memberitahu gereja. Jadi, kalian masih akan mendapatkan sebagian besar dari apa yang ditawarkan dataran hitam. Kami hanya menginginkan 20% dari pendapatan kristal dari tempat itu. 20%, itu banyak, benarkah? Kami akan mendapatkan bantuan kaisar spiritual dari bayangan. Kami tidak bisa memastikannya. Para penjahat di sana mulai membahas masalah itu, terus seperti ini selama beberapa menit sampai seseorang berkomentar bahwa pada akhirnya, lebih banyak kelompok Albano akan membuat keputusan yang sama seperti Furious Shadows. Dalam hal ini, akan lebih baik jika mereka sudah terhubung dengan organisasi itu. Mereka setidaknya akan memiliki kekuatan yang cukup besar di pihak mereka untuk membantu mereka menghadapi organisasi lain yang tertarik pada Black Lion. Setelah itu, salah satu orang yang lebih ragu di sana menghela napas dan berkata, yah, sepertinya tidak ada alternatif lain, jadi aku setuju. Tapi aku ingin Soul Contracts menjamin kondisi tersebut. Aku juga menginginkan jaminan itu. Kaisar spiritual tua itu tersenyum setelah mendengar hal-hal itu. Kita bisa melakukannya. Kemudian suasana di tempat itu membaik secara signifikan, dengan mereka dengan cepat mulai bertindak seperti sekutu sebelum perang dimulai. Jadi, kapan kita akan menyerang? Aku tidak sabar untuk mulai menikmati kekayaan lokal. Tanya seorang pria berambut merah. Kita bisa memulainya dalam 5 hari lagi. Pada saat itu, saudara-saudara kita akan berada di sini untuk bergabung dengan kita. Seorang kaisar spiritual level 60 berkata, haha, dengan kecepatan ini, kita akan merebut dataran hitam dalam waktu kurang dari sebulan. Tawa muncul di udara hingga tiba-tiba, suara muda dan dingin muncul dari langit-langit area itu. Aku tidak akan begitu yakin, penjajah. Bab 1119 Penyusup dan Penangkapan 2. Saat suara Minos muncul dari langit-langit tempat itu, semua orang di sana mendongak dan melihat sosok pemuda ini. Saat melihatnya, masing-masing dari mereka membuka mulut dan mata lebar-lebar, melihat kaisar spiritual level 60 yang sepenuhnya dilengkapi dengan item level 3 rendah. Itu sangat jarang terlihat, bahkan di Albano. Minos mengenakan pelindung tubuh berwarna emas gelap yang melindungi perut, dada, punggung, paha, dan bahunya dengan pelat logam tebal. Pada saat yang sama, ia memegang pedang bermata ungu di tangan kanannya, dan hanya wajahnya yang terbuka, memperlihatkan mata dan rambutnya yang coklat. Melihat pemuda tampan yang tampaknya kaya ini, orang-orang di sana akhirnya mendapatkan kembali ketenangan mereka untuk memahami situasi ini. Apa yang sedang terjadi? Siapa kamu? Mengapa kamu ada di perkemahan kami? Seorang raja spiritual di sebelah 3 kaisar spiritual bertanya ketika ketiganya menatap Minos dengan hati-hati. Mereka seharusnya lebih kuat dari pendatang baru ini, tetapi Minos terlindungi dengan baik, jadi mereka tahu mereka harus berhati-hati. Minos mengabaikan pertanyaan orang-orang di sekitarnya dan kemudian menatap ketiga kaisar spiritual di sana, sambil tersenyum. Kalian tidak tahu betapa mudahnya kalian melakukan pekerjaanku dengan bergabung dengan para penjahat ini. Pemimpin ketiganya merasakan firasat buruk dan memutuskan untuk bertindak.
Kalian berdua, ikut aku. Teriaknya sambil menghunus senjatanya. Mimpi tak terbatas. Sayangnya, setelah kata-katanya keluar dari tenggorokannya, kedua temannya tiba-tiba pingsan, jatuh tertelungkup di tanah. Seni pemakan, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Gravitasi kacau, melayang. Minos tidak menunggu siapapun di sana untuk bertindak dan mengaktifkan beberapa tekniknya, membawa kekacauan ke tempat itu secara tiba-tiba. Saat dia melakukan ini, lebih dari 100 orang di sana mulai melayang di udara saat mereka merasakan energi mereka tersedot dengan cepat. Pada saat yang sama, kaisar spiritual yang masih sadar itu tanpa sadar menggigil saat dia menyadari betapa kuatnya lawan ini. Sialan, kita mati. Dia berteriak ketakutan, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang keadaannya yang melayang. Sebagian besar dari kita begitu, tetapi tidak denganmu. Setidaknya tidak hari ini. Minos menyeringai nakal sebelum menggunakan teknik gerakannya untuk sampai ke sisi lelaki tua itu dan kemudian meninjunya tepat di pusarnya. Batuk. Lelaki itu batuk darah karena dia merasa seperti ada lubang yang dilubangi di tubuhnya, dengan cepat kehilangan kesadaran. Bagaimana? Itulah kata-kata terakhirnya sebelum kegelapan menyelimuti matanya. Minos kemudian menempatkan susunan spiritual di leher ketiga individu itu untuk menyegel kultivasi mereka. Dia kemudian mengirim mereka ke kerajaan spasial, di mana ada orang yang menahan mereka di suatu tempat. Melihat semua ini, puluhan raja spiritual tingkat tinggi di tempat itu berkeringat dingin, merasa bahwa jika orang-orang itu jatuh dengan mudah, tidak ada harapan bagi mereka. Mengapa? Mengapa kalian melakukan ini? Seseorang bertanya. Mengapa? Raja Stuart mengulangi. Oh, aku hampir lupa. Kalian ingin tahu siapa aku, kan? Baiklah. Aku akan memberitahumu. Aku Minos Stuart, Raja Dataran Hitam. Apakah ada hal lain yang perlu kalian ketahui? Dia menatap orang yang bertanya dan kemudian yang lain di sekitarnya. Bajingan, kalian bisa membunuh kami, tetapi kalian harus berurusan dengan setiap raja spiritual di kamp ini. Orang terkuat di daerah itu berteriak sambil melayang di udara tanpa kendali atas tubuhnya. Itulah yang aku rencanakan, kata Minos sambil menatap orang-orang itu dengan kejam dan menggerakkan tangan kirinya, menggunakan teknik ketujuhnya. Gravitasi yang kacau, kepala-kepala mulai meledak di sekitarnya, mengejutkan orang-orang itu bahkan lebih sampai-sampai beberapa orang mulai berteriak-teriak untuk menyelamatkan diri. Tolong, tolong ampuni aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, termasuk menjadi istrimu. Tidak, bahkan menjadi budakmu akan lebih baik. Salah satu yang tercantum di sana berkata dengan putus asa. Minos kemudian melihat ke arah wanita itu dan berkata dengan dingin. Aku tidak membutuhkanmu. Dia kemudian menebas dengan pedangnya ke arah leher wanita itu, menyebabkan orang ini dan beberapa orang lain di sekitarnya mati karena bila energi yang dia luncurkan. Pada saat yang sama, tebasan besar muncul di tenda itu, akhirnya memperlihatkan tragedi yang terjadi di sana kepada ratusan orang di sekitarnya. Tolong kami. Setan ini akan membunuh kita semua. Salah satu dari beberapa pemimpin yang masih hidup berkata dengan ketakutan, memperingatkan banyak orang di kamp itu. Dan saat Minos membunuh beberapa dari mereka lagi, alarm darurat mulai berbunyi di daerah sekitarnya, menarik perhatian ribuan orang di sana. Serbuan musuh. Aku ulangi, serbuan musuh. Seorang kaisar spiritual menyerang pusat kamp. Banyak suara terdengar dari satu sudut tempat ini ke sudut lainnya, dengan cepat memperingatkan semua orang di daerah itu. Saat banyak musuh berlari ke arahnya, Minos selesai membunuh pemimpin musuh, berhenti sejenak sebelum melanjutkan pekerjaannya di sana. Saatnya menguji batas kemampuanku. Dia menatap ratusan orang yang berlari ke arahnya dengan ekspresi ngeri. Ayo, penjajah. Dia tertawa dan berteriak cukup keras agar semua orang di sana bisa mendengar suaranya. Saat berikutnya, dia mengangkat tangan kirinya ke udara, telapak tangan menghadap ke atas, dan dengan cepat menutupnya. Gravitasi kacau, daya tarik. Saat berikutnya, ratusan orang mulai terbang liar ke arahnya. Namun Minos tidak tinggal diam. Sebaliknya, saat ia melayang di udara, ia mulai menari dengan pedangnya, meluncurkan serangkaian pukulan dari berbagai sudut ke tumpukan mayat yang datang ke arahnya. Swoosh! Pada saat itu, saat suara udara yang terpotong menyebar ke seluruh lingkungan hampir terus-menerus, potongan-potongan tubuh mulai jatuh dari langit. Ah! Seseorang berteriak ketakutan saat ia melihat hal ini terjadi pada teman-temannya. Sayangnya, sedetik kemudian,
tubuhnya teriris oleh salah satu dari banyak bilah yang dikirim oleh Minos, mengakhiri penderitaannya. Mimpi tak terbatas. Minos juga menggunakan teknik mentalnya untuk menjatuhkan beberapa orang dari jangkauan teknik ketujuhnya, yang sangat menakutkan musuh-musuh di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia manusia? Beberapa suara ketakutan muncul saat banyak orang berhenti berlari ke arah Minos. Itu baru awal pertarungan, tetapi gerakan pertama Minos telah membunuh lebih dari 400 dari mereka. Karena itu, setiap orang yang dapat melihat ini mulai meragukan kenyataan, takut akan kematian mereka. Mereka tidak takut menghadapi siapapun beberapa detik sebelumnya karena bahkan seorang kaisar spiritual tingkat tinggi harus berhati-hati saat menyerang banyak orang. Namun melihat bagaimana musuh menghabisi mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mempertimbangkan kembali situasinya. Teman-teman, jangan mendekatinya, atau kita akan berada di bawah pengaruh tekniknya. Salah satu tetua di sana berteriak sambil berkeringat dingin. Luncurkan teknik kalian padanya. Yang lain berteriak sambil menembakkan anak panah ke arah Minos. Astaga, ketika salah satu anak panah energi spiritual itu mengenai baju zirah Minos, itu bahkan tidak membuat goresan pada benda seperti itu, hanya menarik perhatiannya. Jika kalian tidak mau datang kepadaku, maka aku akan datang kepadamu. Dia terbang melewati area itu, semakin dekat dengan kelompok lawan lainnya. Sialan. Pria dari sebelumnya merasakan teror Minos saat dia tiba-tiba membeku di posisinya dan melihat pemuda ini menebas lehernya. Sialan, tidak ada gunanya menjauh darinya. Dia terlalu cepat, satu-satunya kesempatan kita adalah kita semua tetap berada dalam jangkauan tekniknya untuk mengalahkannya. Orang lain di sana berteriak di tengah teriakan kesakitan dan serangan yang dilancarkan. Dan dengan itu, mereka menyerbu dengan segala yang mereka miliki untuk melawan Minos, dengan cepat membuat lebih dari 2.000 orang memasuki ruang pengaruh tekniknya. Karena itu, segera Raja Stuart merasakan keterbatasan karena tidak dapat menghadapi mereka semua sekaligus, memberi beberapa musuh ruang untuk menyerangnya. Raja Spiritual Albano benar-benar berbeda. Jadi, pikirnya sambil tersenyum saat ia mulai bertarung di tanah, terus-menerus menyerap energi lawan dan membunuh sebagian dari banyak lawannya. Sementara itu, dia berlari dari satu sisi ke sisi lain, menghindari banyak pukulan, dan bahkan menggunakan pertarungan jarak dekat untuk menghabisi mereka yang berhasil menyingkirkan efek teknik ketujuhnya. Saat Minos mengotori baju besinya dengan darah lawan-lawannya, membuat kekacauan di tengah perkemahan itu, seseorang mengawasinya dengan sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Spiritual Saint level 70 bergumam tidak percaya, tidak mempercayai matanya. Monster macam apa itu? Dia baru level 60. Gol. Bab 1120 Awal Pertempuran 1. Ketika Minos menyerang pos utama para penyerbu yang datang dari Albano, para pengamat dari kamp utama itu telah menyadari awal dari konfrontasi. Karena itu, beberapa tanda peringatan telah berbunyi di setiap pos tempat pasukan dataran hitam menunggu untuk menyerang. Ketika peringatan suara kelompok mereka berbunyi, Abi dan Ruth segera terbang bersama dengan kaisar spiritual lainnya menuju kamp musuh di dekatnya. Mereka akan menghadapi kamp terkuat kedua karena mereka adalah kelompok terkuat di dataran hitam yang beraksi hari ini. Mempertimbangkan hal ini, kedua istri Minos ingin menyelesaikan situasi di sana sesegera mungkin sehingga mungkin beberapa dari mereka memiliki kesempatan untuk pergi ke kamp musuh lainnya. Jadi, setelah terbang beberapa saat, ketika banyak serangan meriam oleh kelompok mereka menargetkan kamp itu, mereka cukup dekat dengan mangsanya. Pada saat itu, masing-masing dari mereka menjauhkan diri beberapa puluh meter dari satu sama lain dan mulai mengalirkan energi mereka dalam teknik serangan mereka. 1001 tombak. Edward adalah salah satu orang pertama yang melancarkan serangannya, menciptakan serangkaian tombak yang terbuat dari energi spiritual untuk menyerang banyak lawan di bawah kakinya. Kehancuran bintang. Pada saat yang sama, Celeste mengambil alih salah satu batas perkemahan itu, melemparkan bola energi kemerahan ke banyak musuh yang mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Suara teriakan menyebar ke sekeliling, akhirnya menyebabkan semua orang di sana mulai berkumpul untuk melawan serangan mendadak ini. Sementara para kaisar spiritual menyerang dari udara, para raja spiritual dalam kelompok itu dipimpin oleh Gaia melalui darat, dengan banyak yang mengikuti di belakang makhluk ini. Dengan kekacauan yang ditimbulkan oleh para kaisar spiritual, beberapa titik invasi di tempat itu telah muncul untuk orang-orang ini.
Dengan itu, mereka memanfaatkan kesempatan yang tercipta untuk membunuh yang terlemah di jalan mereka. Banyak dari mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun lolos. Beberapa prajurit Minos memberikan teriakan penyemangat kepada orang-orang di daerah sekitarnya. Di sisi lain, pihak lain tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi kacau ini, di mana mereka diserang dari semua sisi di kamp mereka. Mereka hanya berjuang mati-matian untuk hidup mereka. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa kalian? Para pemimpin tempat ini akhirnya muncul di tengah ledakan, asap, dan darah, melihat ke arah beberapa makhluk yang terbang di sekitar area tersebut menyerang mereka. Abi melihat orang-orang itu dan tidak melewatkan kesempatan untuk menguji teknik ketujuhnya dalam pertempuran untuk pertama kalinya. Cermin tak terbatas, penjara cermin. Banyak cermin berputar muncul di sekitar 10 raja spiritual level 59, dengan cepat membentuk 5 bola besar, menjebak 2 orang di setiap bola. Sekarang setelah Abi mempelajari teknik mental, atributnya yang terkait dengan ini telah meningkat pesat dan memungkinkannya untuk membentuk beberapa serangan seperti ini. Rantai terkutuk. Dalam sekejap mata, beberapa rantai muncul dari permukaan bagian dalam bola-bola itu, dengan kuat menjebak tubuh orang-orang itu. Merasakan apa yang terjadi di dalam penjara cermin itu, dia menggunakan teknik mentalnya pada orang-orang di sana saat rantainya mencekik mereka. Mimpi buruk siang hari. Saat mereka menderita melalui mimpi buruk terburuk mereka yang muncul, tidak mengerti apa yang terjadi, mereka dengan cepat dibunuh oleh rantai Abi. Abi dapat menggunakan rantainya untuk membantai mereka jika dia mau, tetapi dia pikir kematian seperti itu mengerikan. Jadi, dia mencekik mereka sampai mati dengan mematahkan leher mereka. Dengan itu, saat penjara cermin menghilang, menampakkan mayat-mayat itu, tidak lama kemudian Ruth juga mengambil tindakan terhadap sekelompok raja spiritual tingkat tinggi. Tinju petir. Kilatan petir kecil menyebar di sekelilingnya saat dia menggerakkan tinjunya ke arah lawan-lawannya, menyebabkan sambaran petir yang kuat menyambar sekitar 30 lawan. Ledakan. Pukulan ini menghabisi beberapa orang tanpa memberi mereka kesempatan untuk berteriak kesakitan, tetapi beberapa raja spiritual puncak di tempat itu bertahan sedikit lebih lama, merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuh mereka. Abi melihat ini dan kemudian mendapat ide. Siapapun yang membunuh lawan terbanyak hari ini akan memiliki kesempatan untuk memesan apa yang akan kita kumpulkan nanti. Dia berteriak agar seluruh medan perang mendengarnya. Pada saat itu, musuh-musuhnya gemetar ketakutan, merasa bahwa orang-orang gila ini akan membantai mereka. Tetapi para anggota pasukan dataran hitam bersorak kegirangan, dengan para kaisar spiritual menantikan pembantaian itu. Kekayaan kelompok seperti itu tidak dapat diremehkan. Jadi, aku akan mengambil posisi pertama itu. Patriark Hayas berkata dengan penuh tekad saat ia menyingkirkan 25 lawan dalam satu gerakan. Sementara kelompok Abi dengan gencar menyerang kamp penjahat Albano terbesar kedua, kelompok yang dipimpin Emlyn juga maju menyerang pos terdepan musuh lainnya. Cahaya yang membara. Elena mengaktifkan teknik serangan utamanya, membuat bola-bola cahaya keemasan muncul di tangannya dan kemudian menembakkan sinar cahaya ke banyak lawannya. Bunuh semua orang yang menghalangi jalanmu. Singkirkan orang-orang terkutuk itu. Salah satu penyerbu dari wilayah ini berteriak dengan penuh kebencian saat ia melihat rekan-rekannya terbunuh di kanan dan kiri. Namun saat beberapa dari mereka terbakar oleh teknik Elena, Jade dan Lynette bergabung dengan Kila untuk menghabisi kelompok pria yang baru saja berteriak itu. Kila terus maju, mengiris udara dengan cakarnya dan melancarkan serangan pedang ke arah musuh-musuhnya di depannya. Pada saat yang sama, ekornya berayun tak terkendali, mempertahankan tubuhnya dan menyerang balik musuh-musuh di sisinya. Mati, penyerbu. Kemudian, Jade membuat beberapa tombak es muncul di dekat tangannya dan menyerang 6 orang di jalannya, membuat masing-masing senjata es ini menembus lawan-lawannya. Di sisi lain, Lynette membela bagian belakang saudara perempuan haremnya, terkadang menghabisi musuh-musuh paling berani di dekat mereka. Ini lebih mudah dari yang kukira. Ia berteriak kepada Jade saat ia melihat dari jauh saat Emlyn membunuh puluhan musuh satu demi satu. Mendengar itu, Ellen, yang berdiri di dekat mereka, berkata, "Itu wajar saja, setiap kaisar spiritual level 60 mungkin bisa membunuh setidaknya 100 musuh sebelum dia lelah. Raja spiritual kita juga tidak lemah sama sekali. Mereka telah meremehkan kita.
Kita terlalu kuat untuk ditantang oleh mereka yang hanya berjumlah 60.000 orang. Ucapnya dengan nada percaya diri, tetapi sebenarnya dia juga terkejut dengan hal ini. Sebelumnya dia mengira pertempuran akan lebih sulit karena perbedaan jumlah antara pihak mereka dan lawan. Tetapi sebenarnya sekelompok penjahat yang baru berkumpul tidak dalam posisi untuk melawan mereka sebagai satu kelompok. Karena kekurangan ini dan kemampuan yang tidak biasa dari para prajurit lokal, masing-masing orang biasa di Albano telah melakukan kesalahan besar dengan menargetkan dataran hitam. Ellen kemudian membunuh beberapa lawan lagi, sambil tetap mendengarkan kedua wanita itu. Apakah menurutmu Minos akan baik-baik saja? Maksudku, dia tidak hanya menghadapi 100 atau 200 lawan, kata Jade dengan nada khawatir. Ellen kemudian tersenyum. Kecuali ada seorang spiritual saint muncul, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Saat mereka berbicara, Lorelei telah menghabisi 50 lawan dan menyeringai lebar, merasakan betapa intensnya melawan begitu banyak lawan. Mungkin aku harus melakukan lebih seperti Minos di masa depan. Situasi seperti ini memang menyebabkan tekanan yang berbeda. Dia menghancurkan kepala lawan dengan tangannya saat dia memikirkannya. Di sisi lain, tidak jauh dari wanita ini dan adik laki-lakinya, Emlyn baru saja menggigit setengah tubuh manusia dalam satu gerakan. Ah! Orang itu berteriak putus asa saat dia merasakan gigi tajam rubah ekor 9 itu di perut, dada, dan kakinya. Namun, ia akan menemui nasib yang jauh lebih buruk daripada banyak orang di sekitarnya, dan ia segera merasakan kengerian di kunyah sebelum binatang buas itu melahapnya. Ah! Orang-orang di sekitarnya melihat ibu kila melahap manusia itu dalam hitungan detik, hampir tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Setelah itu, banyak yang mulai berlari putus asa, mencoba melarikan diri dari neraka terkutuk ini. Au,